Kita mau sharing nih teman-teman. Hijab. Pertamanya gini, pas aku masuk SMP aku udah mau langsung pakai kerudung. Iya, Tapi ternyata banyak ini pro kontra sih. Itu aku pernah mau ikut sebuah kontes yang mengharuskan aku untuk menggunakan celana pendek. Suatu malam Bertahap gitu. Islam betapa memuliakannya wanita dengan tapi di situ anehnya mama kita itu ya gak ngebolehin. Jadi mama aku nanya gitu ke aku, Dek kamu beneran pakai kerudung, jangan sampai kamu pakai kerudung dibuka-buka lagi, kamu masih kecil. Emang gak mudah ya, pasti kan orang selalu belum hijab, kenapa? Belum siap Ya. Aku tuh nggak tahu kenapa ya, ketika dapet hidayah or something gitu tuh, aku pribadi ngerasanya kayak oh ya udah, dari pembiasaan itu jadilah aku mendapat kesimpulan bahwa aku nggak pernah nyaman. Nanti kalau misalnya aku berhijab, teman-teman bakal ngejauh nggak ya? Allah tuh memberikan hidayah kan, maksudnya lewat pintu yang tidak kita duga gitu loh. Pada bilang, Klar pasti kamu bakal ngerasain nanti sebulan kemudian kamu pengen lepas hijab. Sebenarnya berkerudung atau tidak berkerudung itu tuh gimana kita menilai diri kita sendiri. Terus yang kedua juga sama sebenarnya karir gitu. Dan akhirnya hari Senin itu tuh aku langsung pakai kerudung. Kenapanya yang bikin ada pengen pakai jilbab? Kadang-kadang orang suka bilang, aduh kamu lebih cantik gak pakai kerudung apa segala macam. Ya. Yang ada takutin tuh apa sih waktu pakai jilbab? Oke. Pertama, ketakutan yang pertama pasti banget gak sih, kayak ngerasa nggak cocok, ngerasa kayak orang-orang lihat aku jadi kayak aneh gitu. Justru dan aku tuh sampai kepikiran nanti kalau misalnya aku berhijab teman-teman bakal ngejauh nggak ya, kayak gitu. Sampai kepikiran banget kayak gitu. Soalnya dia tuh anaknya kayak super duper apa ya, sosial banget gitu loh. Kayak kekuatan eksternal itu menurut dia tuh lebih ke kekuatan gitu loh, kalau aku ngeliat ada ya. Jadi kayak pasti faktor eksternal itu dipertimbangkan gitu. Ya. Terus kedua, aku takut lepas pasang karena mama aja waktu itu udah kayak negasin lagi ya, negasin lagi ke aku kayak, kamu seriusan mau pakai hijab terus gitu, jangan sampai dilepas lagi ya gitu kan. Oh ya, by the way aku itu pembaca puisi lah ya bisa dibilang. Gitu. Jadi dan takut berpengaruh juga karena karir gitu. Iya, karena sebenarnya waktu nggak pertama kali sih aku mencoba memakai, nggak mencoba juga sih, waktu ada pelajaran agama dan di sekolah aku itu kan setiap pelajaran agama kan pasti pakai kerudung lah ya. Nah di situ aku diambil buat latihan puisi dan di situ kayak aku risih banget nih, kayak gak bisa ngucap ayu yang kayak bener. Wah gitu kan. Bener. Terus di situ aku masih kabaret dan takutnya tuh aku kayak nggak dapet peran yang gimana gitu. Yang diharapkan lah ya, ya. kita menggunakan jilbab. Ya, dan pokoknya kebebasannya tuh kayak kurang aja gitu kan. Itu ketakutan aku sebenarnya. Terus kayak intinya kurang takutnya tuh kayak nggak percaya diri aja gitu, kayak ya aku jelek banget ya kalau misalnya pakai kerudung gitu-gitu. Padahal itu enggak sama sekali ketika kita udah ngejalanin dengan ikhlas. Nanti itu kan yang takut-takutnya, nanti kita bahas gimana kenyataannya sebenarnya. Oke. Kalau dari aku, pertama kali aku pakai kerudung, aku takutnya apa? Nggak beda jauh sama Ade sebenarnya. Pertama, aku takut juga lepas pasang. Karena apa? Karena waktu itu kayak aku kan dari SMA 5 ya, alumni SMA 5 Bandung gitu ya. Dan anak-anak SMA 5 Bandung juga rata-rata memang banyak juga nih yang belum pakai kerudung saat itu gitu, saat aku SMA gitu. Dan waktu itu mamah tuh alumni SMA 5 juga. Jadi mamah tuh ngerti banget pergaulan di SMA 5 tuh kayak gimana. Dan mamah itu jadi bilang wanti-wanti ke aku. Karena apa namanya? Kamu benar gitu loh pakai kerudung, tapi kamu padahal sekolah kamu aja, di lingkungan kamu aja tuh sebenarnya banyak juga loh teman-teman yang belum juga menggunakan kerudung gitu. Apakah itu adalah jawaban yang tepat? Iya. Gitu. Nah tapi waktu itu aku berusaha meyakini diri aku bahwa memang aku mau pakai kerudung gitu ya. Terserah lah, bodo amat mau teman-teman kayak gimana, mau orang-orang kayak gimana. Tapi menurut aku ya udah saatnya gitu, karena aku pengen menilai diri aku jauh lebih berharga. Nah terus yang kedua juga sama sebenarnya karir gitu. Nah dulu aku juga kayak gitu. Jadi waktu SMA tuh aku juga lupa, pokoknya aku ada part di mana aku pakai kerudung dan aku karate gitu. Nah sebelumnya tuh aku ngerasa kayak aduh gimana nanti kalau karate pakai kerudung,
karena karate belum pakai kerudung aja aku udah agak rempong gitu. Aku pribadi karena aku pribadi tuh memang orangnya kayak teratur gitu kan, kayak harus kayak gini gitu kan ya. Ini kalau pakai kerudung pakai baju karate kayak jadi kayaknya kayak agak nggak kayak agak apakah aku jadi aneh gitu sih sebenarnya. Ketakutan aku ke arah situ sih, tapi aku lebih takut lagi sama lebih takut lagi sama ketika aku nggak pakai kerudung. Maksudnya ketika dipertimbangkan nih yang baik-baiknya sama yang buruk-buruknya, ternyata aku lebih takut lagi ketika aku nggak pakai kerudung gitu. Iya, sama aku juga. Oh ya, by the way, di waktu aku SMP itu lingkungan sekitar aku tuh udah pakai kerudung semua. Literally kayak teman-teman aku juga kebanyakan sekitar 80% lah udah pakai kerudung gitu kan. Terus kakak udah pakai kerudung, mau pakai kerudung, dan kayak tidak senonoh aja gitu kan di antara mereka kita pakai baju-baju yang kayak seksi leg bomb, terus padahal pendek segini aja tuh aku udah kayak aduh, ini mereka pakai beginian gitu, sedangkan aku kayak itu apalagi kalau ke undangan gitu kan nggak banget gitu. Jadi udah. Tadi kan kita tahu takutnya, terus ternyata first impressionnya kayak gimana, dan ketika ada menjalani itu kayak gimana? Ketika aku menjalani pertama kali ke sekolah lah ya, aku udah kayak sama teman-teman kayak, kan kamu beneran pakai kerudung, sumpah. Terus pada nanya gitu kan kamu pakai kerudung sampai kapan? Aku bilang selamanya, selama aku hidup gitu kan, karena emang bener kan. Terus habis itu ada juga satu teman aku yang ngira, waktu itu kan lagi upacara kan, dan di sekolah aku itu kalau misalnya pakai kerudung itu nggak usah pakai topi upacara, dan dia mikirnya kan kamu nggak bawa topi ya makanya kalau pakai kerudung. Terus kayak mohon maaf guys gitu. kayak gitulah. Terus first impressionnya sebenarnya orang-orang kaget gitu kan. Dan waktu dijalanin dari apa sih negatif gitu, yang takut-takutnya gitu, ternyata kejadiannya aku fine aja ketika baca puisi, sumpah. Jadi kayak aku ngerasa lebih nyaman gitu kalau misalnya pakai baca puisi pakai kerudung gitu kan. Terus propertinya jadi lebih gampang juga gitu ya guys ya. Terus kedua, buat peran itu waktu itu aku masih oke lah gitu, masih dapat peran bagus, justru makin sesuai keinginan. Iya, justru makin lebih meningkat gitu daripada aku sebelumnya gitu kan. Terus jadi kasih jalan sama Allah ya. Takut lepas pasang. Ternyata emang kayaknya gara-gara aku dari awalnya udah nyaman pakai kerudung sih. Gara-gara waktu di mobil itu aku kan sering banget pakai kerudung. Terus kayak udah nyaman gitu sih. Jadi ya udah. Dan waktu kelas 6 waktu kelas 5 itu pesantren, aku emang udah belajar gitu pakai kerudung dari awal sampai aku pulang lagi ke rumah gitu tanpa dilepas-lepas. Jadi di mobil juga aku nggak ngelepas sama sekali gitu, dan aku cerita ke mama kalau aku mau belajar gitu. Dan di situ juga aku udah foto-foto guys pakai kerudung. Adalah intinya itu sebenarnya foto-foto atau apapun itu tuh membuat kita lebih percaya diri gitu. Betul banget. Jadi ketika kalian menggunakan pakai kerudung dan buat aja diri kalian tuh senyaman mungkin, latihan untuk percaya diri gitu. Kalau dari yang aku takutnya, terus first impression orang-orang kayak gimana. Jadi waktu itu aku pertama kali pakai kerudung itu kan waktu pertama kali pakai seragam SMA. Dan itu alhamdulillahnya juga aku nggak sendiri yang kayak gitu tuh teman-teman. Jadi aku ingat banget. Jadi waktu itu tuh aku pakai kerudung bareng sama Rida. Nuzul Rida itu teman aku waktu di SMA, dan dia satu SMP juga sama aku. Dan alhamdulillah jadi kita bareng gitu kan pakai kerudungnya, terus kita menjalankan aktivitas bareng gitu. Jadi jadi orang-orang lain tuh ngerasanya kayak orang-orang memang udah mau pakai kerudung gitu, kayak itu sebuah hal yang normal gitu loh. Jadi aku pribadi ngerasanya sangat-sangat banyak yang support aku pakai kerudung gitu. Terus yang kedua, aku pribadi tuh ngerasa jauh lebih nyaman sebenarnya. Semua ketakutan itu nggak aku pikirin lagi ketika aku udah pakai kerudung, udah aku nyobain. Aku pribadi ngerasa lebih nyaman. Rasanya tuh kayak dijagain gitu loh. Kayak lebih kayak setiap aku jalan tuh ada yang meluk gitu loh. Kayak entah ini apa lebay apa gimana. Tapi kalau menurut aku pribadi aku ngerasanya kayak gitu. Jadi memang lebih ngerasa dijagain aja, lebih ngerasa memang harusnya seperti ini gitu loh. Dan Islam betapa memuliakannya wanita dengan menutup auratnya, dengan memerintahkan untuk menutup auratnya. Dan aurat wanita kan sebenarnya lebih banyak daripada pria. Nah, itu karena cara Islam menjaga wanita itu seperti itu gitu.
Kalau menurut aku Dan pribadi itu ya. lebih kayak ya tahu sebenarnya bikin kayak jadi lebih Tenang. aman gitu nggak sih, Lebih aman, lebih adem. dibanding sebelumnya. Justru Jadi nggak ada yang macam-macam juga. pendapat orang sekitar lah. Kalau misalnya di sekolah ya pertama itulah teman-teman aku kayak gitulah ya, pada nggak nyangka gitu kan, karena aku nggak bilang sama sekali itu, aku mau pakai kerudung loh gitu, aku nggak bilang sama sekali. Jadi kayak tiba-tiba aku Senin ke sekolah tiba-tiba pakai kerudung tuh sampai seterusnya gitu, sampai alhamdulillah sampai sekarang 2 tahun gitu kan, kayak tidak terasa gitu. Terus abis itu mama, tanggapan mama kayaknya sih tetap gak percaya sih kayaknya kalau aku pakai kerudung. Sebenarnya bukan ke arah nggak percaya sih, mama tuh lebih ke arah meyakinkan aja, lebih ke arah ngelihat gimana sih sebenarnya kitanya dan apakah kita bisa dipercaya untuk mengambil keputusan yang besar dalam hidup kita gitu. Kalau papa sih standar papa lah ya, kayak oh ya udah alhamdulillah deh kamu gitu kan. Gitulah intinya mah standar papa lah ya. Nah ini tuh aku tuh amazed banget ketika aku udah gak lumayan lama sih, tapi kayak udah beberapa bulan lah ya pakai kerudung, dan guru-guru tuh gak nyadar waktu aku, jadi ada lagi perkumpulan guru-guru gitu kan, lagi kayak rumpi or something like that gitu lah ya. Aku tuh disuruh ke taman baca karena ada lomba apa-apa gitu, aku lupa. Terus ke sana tuh ada guru-guru aku di sana. Terus sebenarnya guru ini tuh nggak ngajar aku, tapi dia tahu kalau misalnya aku tuh bisa jago baca puisi or something like gitu kan. Terus dia nanya, Clarissa kamu pakai kerudung? Terus aku nanya aku jawab kan iya. Terus si guru bahasa Indonesia aku ini yang cowok, dia tuh kayak bilang gini, apa ibu ini mah gara-gara pelajaran agama jadi pakai kerudung. Astagfirullahaladzim. Terus habis itu aku bilang lagi kan, by the way guru bahasa Indonesia di sekolah aku tuh udah kayak family friendly banget gitu kan, jadi kayak rasa temen gitu kan ya. Terus kayak enggak pak, aku mau beneran pakai kerudung, aku bilang gitu kan. Terus tiba-tiba si ibunya ini ya, oh alhamdulillah tuh Clarissa. Terus nanyain gitu kan, Clarissa emang udah dapet? Enggak bu, aku belum. Oh gitu ya, soalnya ada ini murid ibu yang kalau misalnya udah pakai kerudung tuh gara-gara udah waktu aku latihan puisi itu, aku ditanya lagi sama guru yang ngajar sampai sekarang, ngajar puisi aku sampai sekarang. Kayak Clarissa beneran kamu pakai kerudung? Iya bu. Gimana mau gitu. Terus kayak akhir aku cerita dan gitu-gitu akhirnya. Pokoknya tanggapannya pada bagus lah, positif semuanya. Sama sih, aku juga sebenarnya nggak beda jauh, dan juga jadi suka ditanyain ya kenapa pakai kerudung gitu kan ya. Terutama sama teman-teman yang belum pakai kerudung. Iya banget. Dan waktu itu teman aku ada yang nge-DM aku, itu sebenarnya satu SD sama aku tapi dia udah beda sekolah sama aku. Terus dia nanya, Clar kamu waktu awal pakai kerudung gimana sih? Akhirnya aku jelasin kan gitu. Terus dia nanya lagi, kamu disuruh sama orang tua enggak? Aku bilang sama sekali enggak. Terus akhirnya dia cerita sama aku kalau misalnya dia itu sebenarnya dipaksa sama orang tuanya buat pakai kerudung padahal dia belum siap. Terus kayak akhirnya aku ya itu mah gimana kamunya aja gitu, kesadaran diri kamu. Tapi aku saranin ya cari-cari referensi dulu gitu. Terus latihan dulu lah, aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya alhamdulillah dia pakai kerudung sekarang. Alhamdulillah. Iya guys, kalau aku sih aku pribadi udah cukup lengkap yang tadi ada jelasin dan juga yang aku sampaikan udah. Tapi yang perlu diingat di sini adalah kita tuh bukan berarti menggurui kalian semua. Kita bukan berarti menggurui teman-teman. Betul banget. Kita juga bukan orang yang sempurna kayak udah orang yang expert banget di bidang agama, enggak juga. Kita masih belajar jauh sangat masih belajar. Iya, masih banget kayak justru karena kita masih belajar, kita pengen teman-teman juga belajar bareng kita gitu, supaya kita bisa berproses bersama-sama kayak gitu. Dan ini juga tujuan videonya adalah selain buat sharing, buat menginspirasi juga, siapa tahu teman-teman ada yang lagi bingung, galau dan nonton video ini, semoga bisa kayak aku gitu kan, tiba-tiba search gitu kan. Karena biasanya kan kalau selesai bulan Ramadan kayak ini, harapannya kita masih bisa mendapatkan berkah di bulan Ramadan itu
itu sendiri. Dan siapa tahu berkahnya tahun ini teman-teman bisa berhijab. Amin. Buat yang belum berhijab. Gatel guys. Oh iya, sama ini aku ngerasa kadang-kadang orang suka bilang, aduh kamu lebih cantik gak pakai kerudung apa segala macam. Iya. Nah kalau menurut aku pribadi itu kayak kita mau berbuat baik, berbuat apapun itu pasti ada yang ditugaskan Allah untuk menggoda kita. Iya. Mau sebaik apapun yang kita lakukan pasti ada aja Godaan. yang merasa bahwa hal tersebut ada kurangnya atau ada buruknya gitu. Jadi teman-teman mungkin kayak pernah ngedenger kayak kamu kan lebih cantik nggak pakai kerudung, ngapain pakai kerudung gitu. Oh iya. Nah kalau aku pribadi menanggapinya kayak kalian itu manusia yang bebas menentukan pilihan, asal bertanggung jawab atas pilihan kalian masing-masing. Jadi pilihlah yang menurut kalian sesuai dengan kata hati kalian, pilihlah yang menurut kalian benar, pilihlah yang menurut kalian sesuai dengan ajaran agama kalian, karena kita bukan hidup di dunia aja. Jadi aku juga kayak waktu pelajaran olahraga itu tuh aku pakai kerudung langsung yang kayak pokoknya ribet banget deh aku pertama kali pakai kerudung gitu kan. Soalnya aku kira tuh teman-teman aku tuh selama olahraga tuh pakai kerudung langsung, seingat aku. Akhirnya kita beli kerudung langsung dan aku pakai kerudung langsung di situ. Terus teman-teman aku pada bilang yang udah pakai hijab kan pada bilang, "Klar, pasti kamu bakal ngerasain nanti sebulan kemudian kamu pengen lepas hijab." Dan di situ aku sama sekali nggak ngerasain itu. Kayak hampir setengah kelas yang bilang kayak gitu ke aku, yang bilang kalau pasti kamu nanti sebulan kemudian pengen lepas pengen ngerasa lepas gitu. Padahal itu tidak terjadi sama aku. Jadi memang setiap orang tuh beda-beda beda-beda cobaannya, beda-beda juga cara teman-teman menyikapinya. Dan juga beda-beda ceritanya pasti gitu. Dan aku sama Ade juga tadi kan banyak perbedaannya. Oh terus lanjut Ki, waktu first impression kamu pas aku pakai kerudung ada sama aku kebalikannya. First impression kamu pakai kerudung nih ya, aku lupa sih kalau misalnya pakai kerudung yang kayak bener-bener hari pertama pakai kerudung gitu kan, aku lupa banget. Tapi kalau misalnya secara umum tuh aku tuh ngeliat tuh kayak oh my god lucu banget gitu, kayak gimana gitu. Terus kayak bajunya kayak cutie gitu kan, panjang-panjang gemoy gitu kan. Terus kayak ada beberapa yang rok gitu kan. Terus di situ aku kayak oh my god lucu banget, gimana ya kalau misalnya aku pakai kerudung kayak gitu. Aku mikir kayak gitu kan. Terus akhirnya di situ aku juga berkepikiran untuk memakai kerudung. Kalau aku pribadi waktu pertama kali ada pakai kerudung kayak aku pribadi sih lebih ke arah oh ya udah gitu, karena memang harusnya kayak gitu, karena itu memang juga benar. Dan ketika itu bukan sesuatu hal yang salah, jadi aku nggak merasa harus kayak ih ngapain kamu pakai kerudung, nggak ngerasa kayak gitu juga. Jadi kayak oh ya udah gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu first impressionnya. Jadi kayak ya udah aku pribadi senang aja pas ada pakai kerudung. Dan aku kayak nggak pernah bilang kamu kan lebih cantik gak pakai kerudung, nggak kayak gitu juga. Jadi kayak ya udah. Gaya kerudung pertama kali karena aku taunya seperti ini, jadi aku selama aku pakai kerudung aku seperti kayak gini doang. Dan kalau misalnya kalian lihat di video-video sebelumnya aku kayak diginiin gitu kan, di kebelakangin gitu kayak Mas Nina. Iya, itu tuh aku lagi mencoba guys. Aku kayak pengen aduh aku cocok gak ya kalau bisa digituin. Dan aku kayak karena memang biasa juga kayak gini biasa aja kiri. Ya udah gitu kayak gini doang. Aku sekolah juga kayak gini gitu. Dan pertama kali aku pakai kerudung itu kan kayak gini. Terus aku tuh bingung waktu wudhu di sekolah gimana wudhunya nih, aku harus buka atau enggak gitu kan. Terus kalau misalnya aku nurun ke bawah ini jatuh gitu kan, sebel gitu kan. Akhirnya aku tuh mencoba untuk kayak di apa sih diketin, di dasi gitulah, kayak di dasi gitu kan. Terus kayak ih kok aneh ya. Terus aku cobain buat di kebelakangin kayak gini. Terus akhirnya aku nyamannya di kebelakangin kayak gini kalau lagi wudhu guys. Kalau aku pribadi waktu pertama kali pakai kerudung itu heboh banget. Kayak semua gaya udah aku coba. Ya ampun, jujur banget deh itu kayak ya ampun. Nah aku tuh tidak pernah mencoba gaya-gaya kecuali kalau sebelum pakai kerudung. Iya, kalau misalnya aku pesantren gitu-gitu aku cobain gitu kan, kayak penasaran nih gue gitu. Iya, jadi waktu dulu tuh kayak nggak pernah ada yang kasih tahu aku. Itu juga gara-gara ngeliat si kakak nih kayak gitu. Jadi aku kayak sumpah nggak ada pernah kasih tahu aku kayak Fabri kamu bagusan kiri ke kanan aja kerudungnya, nggak usah aneh-aneh. Nggak ada yang ngasih tahu kayak gitu. Jadi mohon maaf. Kalau dulu kan aku masih kecil jadi ngeliatnya kayak lucu-lucu aja gitu. Pribadi itu kayak ngerasa kalau sekarang
Alay banget lu Fab, ya Allah ya Rahman. Jadi gini teman-teman, jadi waktu pertama kali aku pakai kerudung I'm so excited. itu kan biasa nih sebenarnya kayak gini waktu SMA gitu kan ya, pakai kayak gini gitu ya. Tapi kalau aku jalan-jalan itu biasanya aku pakai kerudung, atau sampai kuliah pun, ini waktu awal-awal kuliah masih keluar loh, aku suka pakai pashmina yang dililit-lilit ke atas itu apa segala macam heboh. Jadi dulu tuh itu kayak kamu semakin banyak, masih semakin ribet kamu semakin keren gitu loh. Oke. Dulu tuh punya kepikiran kayak gitu. By the way, jangan lupa buat kalau misalnya kalian yang belum nonton Review Bella Hijab, ada itu tutorial juga, hijabnya ya. muncul di sini nih, Nong. Oke. Oke. Nah, terus itu ada tutorial hijabnya soalnya. Itu Iya. kalau menurut aku itu hijab-hijab yang simple, yang menurut aku yang udah nyobain beberapa hijab. Sampai dulu mungkin Zaskia Mecca waktu itu pernah punya kerudung-kerudung yang dililit-lilit apa segala macam. Aku adalah seseorang yang meniru gaya Anda ya. Jadi kayak Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Teman-teman please, kayak kalian semakin simpel tuh semakin cantik. Jujur banget, kayak semakin simpel semakin cantik gitu kayak. Jadi kalian gak usah yang aneh-aneh gitu loh. Gitu sih pesan aku ya, kayak kalau mengingat dulu pertama kali aku pakai jilbab kayaknya dan gak ada yang kasih tahu aku sampai nih turning point aku kasih tahu ya. Jadi gini, waktu itu aku lagi, setelah aku menggunakan kerudung yang macam-macam, aku lagi pakai kerudung kayak gini, kayak yang dipakai oleh adik aku. Gini kayak biasa udah tinggal di gini terus gini gitu kan, udah beres gitu kan. Nah, pas aku pakai kerudung kayak gini, setelah aku dari kerudung macam-macam itu, ada 2 orang yang bilang ke aku pada hari yang sama, ih Fabri kamu bagusan pakai kerudung kayak gini deh, lebih muda gitu kan. Kayak menurut awal-awal gue ngerasanya kayak, awal-awal aku ngerasanya kayak, ya udah 1 orang doang kan, oke makasih masukannya gitu kan ya. Pas aku jalan-jalan lagi, terus tiba-tiba orang-orang kayak, Fabri kamu bagusan kayak gini kerudungnya, kayak lebih muda gitu. Kayak kenapa semua orang ngomong kayak gitu kan? Apakah yang sebenarnya tepat adalah kerudung yang biasa aja? Ternyata akhirnya aku mendapat kesimpulan kayak ya udah yang biasa aja deh gitu, kita nggak usah yang macam-macam, nggak usah, ini simple aja gitu. Setelah itu baru aku kayak aku pengen ini gitu dulu video dari kita. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai sekarang. Kayaknya ini bakal dijadiin 2 part, mungkin teman-teman ini nonton di part 2 mungkin atau yang part 1 kayak oke, aku bakal nonton itu aja. Terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa untuk like kalau kalian suka dan kalau kalian ngerasa ini video bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe channel ini, supaya kita makin semangat bikin videonya. Dan kalau teman-teman mau komen sesuatu atau kayak mau request sesuatu, boleh banget di tinggal kolom komentar. Please kasih tahu kita apa yang hal yang sebaiknya, video apa yang sebaiknya kita buat. Atau kita perlu challenge lagi, kita berantem lagi. Atau kalian kepoin tentang apa, tentang real life kita gitu kan ya. Terserah deh pokoknya, kalian kalau apa please tulis di kolom komentar. Kok jadi Kemon? Dan jangan lupa follow juga Instagram kita, di aku di @clarissa_faza dan kakak @fanyabrl. Sampai jumpa di video Selanjutnya. selanjutnya. Dadah.